balik lagi ya, gue nyukur lagi, nyukur ya, tukang cukur. Oke teman-teman, kali ini gue langsung aja ke video. Ini adalah guideline, dimana guideline ini adalah garis pemandu, dimana gue menentukan potongan samping, dimana potongan samping yang akan gue buat ini adalah mid fade atau ngeblur di tengah ya, bisa dibilang gitu, kira-kira seperti itulah. Tadi gue bikin guideline-nya atau garis pemandunya itu pakai clipper ya, nggak pakai trimmer. Kenapa gue pakai clipper? Biar tidak terlalu dalam gue membuat garis pemandunya, biar nyambunginya itu nanti gue gampang. Habis itu bawahnya gue pakai trimmer, dan ini adalah gue memakai clipper dengan sepatu atau guard nomor 3 ya teman-teman. Dimana guard nomor 3 ini adalah potongan rambut bagian samping yang terpanjangnya, tapi gue dibarengi juga dengan bantuan sisir untuk gue bikin garis pemandu kedua ya, biar nggak terlalu ke atas. Tadi gue pakai guard nomor 3 nya itu posisi tuasnya close ya, atau tertutup, dan di bagian ini adalah gue menggunakan sepatu nomor 1 dengan posisi tuasnya itu close atau tertutup dan juga half. Jadi itu disesuaikan untuk membuat atau memudarkan garis pemandu yang awalnya gue buat tadi menggunakan clipper. Di sini gue cepetin. Oh ya, bagian video yang bisa gue shoot cuman bagian kanan ya. Bagian kiri ya gue belum bisa karena ya kesibukan atau takut customernya lama, karena di sebelah sininya itu ada customer yang nungguin. Terus gue gosok-gosok menggunakan sepatu nomor 1. Habis itu gue tetap menggunakan sepatu nomor 1, cuman tuasnya itu dibuka atau open. Dan kali ini itu gerakannya itu agak ke atas ya, atau yang gue potong itu agak ke atas. Tadi kan cuman dikit doang tuh di sekitaran garis. Di sini gue agak ke atas untuk sedikit memudarkan. Dan gue lanjut menggunakan guard nomor 0,5 atau setengah dengan posisi tuasnya itu half atau setengah, dan juga close untuk sedikit demi sedikit memudarkan garis pemandu atau guideline yang awalnya gue buat menggunakan clipper. Di sini gerakan clippernya itu tidak menempel pada permukaan kepala ya. Kenapa nggak gue tempelin? Biar tidak terlalu potong terlalu dalam. Di sini gerakan clippernya itu gue buat agak mencongkel keluar, atau biasa gerakan ini disebut dengan gerakan C-stroke, sehingga membentuk huruf C ya, setahu gue gitu. Terus lanjut lagi setelah gue menggunakan 0,5 guard. Di sini gue cuman pakai clipper doang ya teman-teman. Posisi tuasnya atau tuasnya itu tertutup. Jadi itu benar-benar untuk menghilangkan garis-garis yang awalnya gue buat itu menggunakan clipper. Lanjut lagi, gue di sini pakai gunting tining dan sisir yang bagian ujungnya kecil. Di sini tuh kenapa gue pakai gunting sasak nggak pakai clipper? Biar tidak menimbulkan pemotongan yang terlalu dalam, sehingga tidak membentuk guideline baru ya. Jadi gue di sini cuma pakai sisir sasak dan juga sisir ujung-ujungnya atau bagian-bagian yang gelap gue potong biar nyambungin. Lanjut lagi, di bagian ini adalah gue membuat line out atau outline menggunakan trimmer untuk mempertegas garis natural tumbuhnya si rambut customer pada bagian samping. Oh ya, di sini gue tempat cukur gue cuman pakai trimmer doang ya, nggak pakai silet. Ya tukang cukur nggak modal silet lah ya gue ya, karena kalau pakai silet tentu harus gonta-ganti setelah pemakaian 2-3 kali kalau nggak sakit. Di sini gue menyesuaikan dengan harga potong rambut gue yang murah, jadi gue dengan mengakalinya hanya menggunakan trimmer, nggak pakai silet. Terus setelah gue rasa potongan samping selesai, di sini gue pun memotong rambut bagian atas, dimana gue belah 2. Lalu gue bagian sampingnya gue sejajarkan dengan rambut bagian samping. Di sini gue potong rata ya, bagian belakang juga rata, terutama samping gue bikin rata, karena potongan yang akan gue buat adalah French crop atau crop cut.
dimana potongan kanan kiri dan depan adalah simetris atau membentuk seperti poni atau batok ya teman-teman. Di sini gue potong samping rata, cuman pada bagian depannya itu gue nggak bener-bener rata flat banget, tapi makin ke depan itu makin turun kayak meruncing ke depan biar bagian depannya itu nggak kependekan. Di sini gue potong rata, seret. Ketawa dia. Ini adalah temen gue ya. Dia request potong sama gue sesuaiin waktunya dan ketemulah waktu yang tepat. Terus setelah gue potong kanan kiri rata, depan dan gue rasa udah rata, di sini gue potong bagian atas. Di sini gue potong bagian atas dengan patokan gue memotong rambut atas adalah bagian samping. Jadi bagian samping juga gue angkat. Namun potongan setelah yang gue angkat ke atas kan tentu ada rambut pendek tuh ya. Nah itu gue dijadiin guideline atau pemandu gue memotong rambut bagian atasnya. Di sini gue potong juga menggunakan potongan zigzag biar nggak terlalu flat. Bagian depan juga gue point cut ya, point cut sih ya. Buat teman-teman mungkin teknik yang gue pakai itu apa, yang gue tahu sih point cut ya, mungkin koreksi kalau gue salah. Karena bagian atasnya itu nggak gue sasak, makanya gue potong rambut bagian atasnya itu dibikin zigzag atau tidak rata, jadi itu ntar jatuhnya natural. Setelah gue keringin, gue kasih bubuk ajaib atau hair powder untuk membuat kesan volume pada rambut bagian atas. Gue styling, jadilah French crop atau potongan batok ya teman-teman. Potongan yang simple sih menurut gue ya, dimana tidak memerlukan sisir. Nanti juga customernya bisa styling sendiri, tinggal kedepanin udah rapi. Dan ini adalah keseluruhan setelah gue potong. Oke, mungkin itu yang bisa gue share di sini, gue sampein. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari model potongan rambut atau sedang belajar potong rambut. Like, comment, and share kalau video ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain video. Sans Barber. Assalamualaikum.